Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ditinggal melakukan perhitungan suara pemilu, rumah 2 lantai milik seorang petugas KPPS di Palembang ludes terbakar. Konflik tapal batas kota Palembang Banyuasin diduga berimbas pada partisipasi warga pada pemilu 2024. TPS sepi dari pemilih yang mencoblos. Untuk menarik partisipasi, warga menyalurkan hak pilihnya. Tempat pemungutan suara dihias dengan aneka bunga dan spot untuk bersuah foto. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Untuk menarik partisipasi warga dalam menyalurkan hak pilihnya, ditampilkan beragam kreativitas. Salah satunya dengan menghias tempat pemungutan suara dengan bernuansa cinta damai dengan nuansa bunga serta memiliki spot untuk bersuah foto. TPS 003 Desa Sungai Lebung, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir tampil berbeda dengan TPS pada umumnya. Nuansa penuh dengan bunga terlihat di setiap sudut TPS, mulai dari pintu masuk hingga kursi anggota KPPS. Ide bernuansa penuh dengan bunga ini sengaja ditampilkan oleh KPPS karena hari pemungutan suara bertepatan dengan hari kasih sayang atau hari Valentine. Di TPS 003 yang mengusung tema cinta damai ini juga menyediakan spot berfoto bagi para pemilih yang datang. Kondisi ini langsung dimanfaatkan warga untuk bersuah foto. Usai melakukan pencoblosan, TPS unik ini sengaja didirikan sebagai upaya untuk menarik partisipasi warga agar menyalurkan hak pilihnya pada pemilu kali ini. Di sini biasanya banyak yang terjadi tuh bahasa daerahnya itu sungkan atau malas datang ke TPS. Dengan adanya seperti ini supaya menggali minat atau supaya memancing ya. Berminat untuk datang ke TPS. Bisa juga itu Kang Dekornya bilang hari ini bertemakan cinta damai. Cinta hari Valentine, damai dalam pemilu. Gimana antusiasme masyarakat ke TPS? Kreativitas yang dilakukan ternyata tidak mengkhianati hasil. Terbukti hingga ditutupnya waktu pencoblosan. Partisipasi warga yang melakukan pencoblosan cukup tinggi, mencapai 80%. Capaian ini jauh lebih tinggi dibanding pemilu maupun pilkada sebelumnya yang tak lebih dari 50%. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ratusan relawan dan tim kampanye daerah pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran di Sumatera Selatan menggelar sujud syukur dan menyalakan lilin untuk merayakan kemenangan versi hitung cepat dari sejumlah lembaga survei. Relawan bersyukur dalam hasil hitung cepat Prabowo Gibran meraih angka kemenangan di atas 50%. Sujud syukur dan menyalakan lilin digelar ratusan relawan yang diinisiasi oleh tim kampanye daerah paslon dengan nomor urut 02 Prabowo Gibran di kawasan Ilir Timur 2 Kota Palembang pada Rabu malam. Sujud syukur dilakukan sebagai bentuk syukur atas kemenangan paslon capres nomor urut 02 versi hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei. Penyalaan lilin merupakan simbol perdamaian karena meski berbeda pilihan, masyarakat diharapkan dapat tetap rukun. Berdasarkan hasil hitung cepat secara nasional, pasangan Prabowo Gibran mendapatkan angka di atas 50% dan sudah melewati ambang batas syarat kemenangan mutlak satu putaran. Sementara berdasarkan hasil perhitungan dari tim kampanye daerah, Prabowo Gibran meraih angka kemenangan sebesar 65% di Provinsi Sumatera Selatan. berdasarkan perhitungan cepat Sumatera Selatan Prabowo Gibrannya yaitu mendapatkan 65%. Tentunya ini saya khusus masyarakat Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya atas kepada KPU yang resmi. Biasa berdasarkan pengalaman kita, tidak terlampau banyak ada perubahannya. Walaupun bergeser 1 atau 2% biasanya. Itu tidak mempengaruhi dari kemenangan Prabowo Gibran, saya kira itu ya. Tim kampanye daerah sudah memprediksi kemenangan Prabowo Gibran di Provinsi Sumatera Selatan, lantaran pada 2 pemilu presiden sebelumnya, Sumatera Selatan merupakan basis dan lumbung suara Prabowo Subianto. Meski sudah menang versi hasil hitung cepat, tim kampanye daerah mengajak seluruh masyarakat untuk bersabar dan menunggu hasil hitungan resmi dari KPU. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Diduga salah paham, seorang ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara dibacok oleh seorang anggota Linmas saat perhitungan surat suara di TPS 27, Kelurahan 30 Ilir, Kota Palembang. Korban dibawa ke rumah sakit Akagani, Palembang dan mendapatkan 15 jahitan. Proses penghitungan surat suara di TPS 27 Jalan Lebak Malang, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang, mendadak terhenti karena adanya keributan antara Ketua KPPS dan Linmas yang bertugas. Anggota Linmas bernama Rio Verlanda menganiaya Ketua KPPS 27 RM Osa saat sedang bertugas melakukan penghitungan surat suara pada pukul 11 Rabu malam. Diduga penganiayaan terjadi lantaran pelaku hendak meminjam uang kepada korban dan menjaminkan uang honor sebagai petugas Linmas, namun tidak dikabulkan oleh korban. Diduga pelaku juga sakit hati karena sang istri yang sedang hamil saat hendak mencoblos dan minta didahulukan, namun tidak dituruti oleh korban. Pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam sehingga bersimbah darah di bagian kepala sebelah kiri. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Akagani, Palembang dan mendapatkan 15 jahitan. Pelaku kemudian melarikan diri dari tempat kejadian. Jam 11. Jam 11? Iya. Saat sedang berlangsung proses penghitungan berarti Pak? Iya. Jadi sudah hampir finishing penghitungan. Jadi sudah selesai itu, mau perekapan. Ya. Nah itu terjadi. Nah yang salah satu pemicu jadi tadi ada beberapa alternatif yang kita sampaikan tadi, yaitu masalah finansial ya. Finansial. Tapi memang sekali lagi kita sampaikan, setahu kami ini bersama PPS Kelurahan itu memang belum menerima seluruh. Artinya dia tuh minjem duit ya Pak? Iya. Mau minjem duit sama si korban, terus jaminannya intensif dia. Iya, nah itu kan. Tapi kan memang KPPS ini kan ketuanya ini kan selaku pemegang itu memang belum ada tuh, belum ada. Nah itu salah satunya. Kemudian yang micu lagi pada saat pencoblosan istri korban itu hamil kondisinya, itu kan. Nah mungkin itu juga salah satu pemicunya. Gitu kan. Jadi mereka ini tidak saling kenal, artinya tidak intens, tidak ada kenal, ketemunya di sini pada saat petugas KPPS di menantu suami dari anak kita yang tua. Korban itu ke petugas KPPS menggantikan orang. Ya, karena kita kan sudah 55 ke pucuk kan, ke atas pucuk salah. Jadi kan jangan ada yang ganti kita, jadi nyuruh mantu, karena mantu juga sudah pengalaman pernah sekali kan, jadi ketua KPPS. Untuk kejadian ini sudah dilapor ke Bu? Sudah, dia langsung melapor ke Sekta. Polsek ya? Ya kami juga semalam kan nelpon Pak Babinsa kan, tolong karena istrinya sok karena dia nggak disolekan itu kan, jadi kita lihat sok kan langsung Babinsa saya telepon, minta aman ke karena dia kan bawa senjata tajam. Berapa banyak lukanya Bu? Enggak, di sini 15 jahitan. 15 jahitan. Di rumah sakit mana? Di rumah sakit Akagani. Akagani. Iya. Sekarang masih dirawat ya Bu? Enggak, ada pulang. Karena dia enggak mau dirawat, jadi jam 4 subuh tadi pulang. Sementara itu proses penghitungan surat suara terus dilakukan. Peristiwa ini sudah dilaporkan korban kepada Polsek Ilir Barat 2, Palembang. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik.
Seorang suami di Kabupaten Musirawas tega membakar istri beserta rumahnya sendiri. Diduga peristiwa ini terjadi lantaran sang suami menolak diceraikan, sehingga berujung cekcok dan membuat pelaku gelap mata. Ya Allah, Warga Desa Prabu Melis 1, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas dihebohkan oleh peristiwa kebakaran yang menghanguskan bangunan bekas madrasah diniyah yang ditempati oleh pasangan Nedi Nasiro berusia 36 tahun dan Reni Sepriani 39 tahun pada Senin siang lalu. Petugas yang tiba di lokasi dibantu warga berusaha memadamkan api yang sudah menghanguskan bangunan bekas sekolah yang kini beralih fungsi menjadi rumah yang ditempati 4 kepala keluarga itu. Setelah diselidiki, peristiwa kebakaran itu diduga sengaja dilakukan oleh Nedi Nasiro lantaran kesal sang istri hendak menceraikan dirinya karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Akibat peristiwa itu, korban Reni Sepriani mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Ia dibawa ke puskesmas tempat hingga akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit AR Bunda, Kota Lubuk Linggau. Ada korban atas nama Reni Septiani binti Hazairin, usia 39 tahun, mengalami luka bakar pada punggung dan kakinya. Untuk sementara yang bersangkutan lagi dirawat di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau. Pelaku pembakaran sudah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat Satreskrim Polres Musirawas. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Musirawas. Seorang pemuda yang mencuri telepon genggam di sebuah gerai isi ulang pulsa di Kota Palembang terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial. Modus pelaku dengan berpura-pura membeli pulsa. Rekaman kamera pengawas di salah satu rumah warga di kawasan Jalan Sela Beranti, seberang Hulu 1 Palembang, memperlihatkan seorang pemuda yang mengenakan pakaian serba hitam mendekati sebuah gerai isi ulang pulsa. Tidak berapa lama, pelaku masuk ke dalam gerai dan mengambil sebuah ponsel dari dalam etalase. Pelaku kemudian keluar dan bergegas meninggalkan lokasi itu. Awalnya korban tidak menaruh curiga. Kemudian ia tersadar ponsel miliknya tidak ada lagi berada di tempatnya. Ia kemudian melihat rekaman kamera pengawas milik tetangganya yang berada tepat di depan gerai. Korban akhirnya tahu ponselnya sudah dicuri. HP apa? HP Samsung. Samsung. Kejadiannya jam berapa itu? Sekitar jam 10:30-an, jam 10 lewat. Waktu itu ibu lagi ngapain? Lagi guling di kantor lah, tertidur. Tertidur. Iya, guling. Sekarang udah melapor ke polisi belum? Belum. Jadi yang mencurinya satu orang? Iya, satu orang. Nah, itu kemungkinan orang sini mahasiswa atau kira kenal nggak? Nggak kenal, nggak ciren. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian 3 juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Frin Meriana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.